Salam kasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Hobart Fideman Gratius Ospara, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Depok. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersukacita karena kebaikan Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami, menuntun kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh berjumpa di dalam perjumpaan yang baik di dalam Sapaan Gembala GKI. Kami rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi pemimpin, penuntun, dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Tolonglah kami, setiap kami lemah, Roh Kudus yang kiranya memimpin renungan yang akan kami dengarkan dalam perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan pada saat ini, renungan pada saat ini saya akan dasarkan pada bacaan dari Kejadian 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kejadian 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab pada saat ini saya sengaja kutipkan dari Kejadian 1 ayat 1-2 karena saya teringat beberapa waktu ini ketika saya sedang mengajar katekisasi bagaimana Tuhan kita itu adalah Allah yang begitu baik, begitu mengasihi, Allah yang menciptakan dunia di dalam segala keteraturannya. Maka di dalam bacaan kita di Kejadian 1, saya melihat bahwa di ayat 2 secara khusus dikatakan bahwa ketika itu bumi belum berbentuk dan kosong, atau dalam bahasa Ibraninya itu adalah tohu wafohu, yang berarti kacau atau chaos. Jadi dari dalam kekacauan itulah, dari kondisi kekacauan itulah Allah kemudian menata segala sesuatunya, dan ini menjadi pengantar dari Kejadian 1 sebelum kemudian di dalam perjalanan penciptaan melalui firman-Nya Allah kemudian menciptakan dunia dengan begitu tertib dan begitu teratur. Dari kekacauan menjadi sebuah keteraturan. Maka ketika saya merekam Sapaan Gembala ini, saya merekamnya pun di meja atau di tempat kerja saya dan juga istri saya, begitu ya. Dimana di bagian belakang dari latar saya ini ada buku-buku yang tertata rapih, begitu ya. Tadinya buku ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu berantakan, tetapi puji Tuhan istri saya merapikan gitu ya, dan mencoba untuk menata dengan bagian-bagian yang baik begitu ya, per bagian. Ada buku tafsir, ada buku teologi, ditata dengan begitu baik sehingga memudahkan kami untuk bisa melihat dan mencari buku-buku yang kami butuhkan. Seperti itulah kalau menurut saya apa juga yang Allah lakukan dan apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu benar-benar yang dari mulanya, dari sejak penciptaan itu menata dengan begitu luar biasa, kondisi kekacauan itu menjadi kondisi yang begitu teratur dan tertib. Ia menciptakan segala sesuatu dengan begitu rapih sampai akhirnya mulai dari terang, mulai dari benda-benda penerang sampai pada akhirnya manusia diciptakan, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Semua begitu tertata dengan baik dan begitu tertib. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, keyakinan itulah
atau pemahaman itulah yang mengajak kita bersama untuk dapat menghayati dengan baik juga bagaimana kehidupan kita. Jika pada saat ini kita memiliki pergumulan, tantangan, mungkin kehidupan yang terasa kacau, maka yakinlah bahwa kita punya Allah yang akan menolong kita, yang akan menata kekacauan hidup kita. Tetapi tentu hal itu juga menuntut respon dari kita. Bagaimana kita mau taat pada firman Tuhan, bagaimana kita mau taat pada pimpinan Roh Allah dalam kehidupan kita. Maka Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan terus menolong kita mengatasi berbagai tantangan dan kekacauan hidup ini. Asal syaratnya hanya satu, yaitu bagaimana kita mau taat mengikuti pimpinan Tuhan. Maka marilah kita jadikan ini sebagai semangat kita dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, yang Allah yang begitu luar biasa. Maka marilah kita mau tunduk dan taat kepada pimpinannya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang terus tertata di tengah berbagai kekacauan kehidupan yang kita alami di hidup ini. Selamat menggumuli hal ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kami. Allah yang menciptakan dari kondisi kekacauan menjadi kondisi keteraturan. Biarlah iman kami, keyakinan kami ini dapat membuat kami berpengharapan bahwa di tengah kekacauan kehidupan yang kami mungkin alami, tantangan dan pergumulan, bahkan kekacauan dunia di sekitar kami tidak menyerah. Tapi kami mau terus belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk melihat pimpinan Tuhan, sehingga kehidupan ini dapat kami jalani juga bersama dengan Allah yang akan menolong kami, menata hidup kami dalam keteraturan. Berikan kami hati yang mau taat, yang mau menjalani segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dalam segala kekacauan dan pergumulan kehidupan kami dapat menjalani hidup ini di dalam keteraturan bersama dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berserah, memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa menopang kami di tengah pergumulan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih sahabat GKI atau saudara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kiranya renungan hari ini boleh menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Semangat menjalani hidup ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin.